Pihak istana memberikan respon terkait adanya usulan hak angket DPR untuk mengungkap temuan dugaan pemilu 2024. Presiden Joko Widodo mempersilahkan hak angket digulirkan sebagai bentuk hak berdemokrasi. Perbincangan mengenai usulan hak angket DPR untuk membuka tabir dugaan kecurangan pemilu 2024 ternyata telah didengar oleh pihak istana. Presiden Joko Widodo sudah mendengar hal itu dan mempersilahkan hak angket digulirkan karena merupakan hak berdemokrasi. Pak Ganjar mengusulkan hak angket ke pemilu ke DPR, gimana respon Pak Presiden? Ya itu hak demokrasi, nggak apa-apa. Respon istana ini berawal dari berbagai laporan terkait dugaan-dugaan kecurangan selama pemilu berlangsung. Mulai dari dugaan surat suara yang sudah tercoblos duluan, hingga sengkarut masalah yang terjadi di aplikasi Sirekap KPU. Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo menyampaikan bahwa hak angket DPR bisa menjadi solusi untuk mengungkap berbagai laporan masyarakat tentang adanya dugaan kecurangan tersebut. Alternatif lain, DPR juga bisa menggunakan hak interpelasi dan raker Komisi 2 dengan penyelenggara pemilu. Wacana hak angket DPR ini juga disambut positif calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan. Anies menyebut bahwa rakyat berhak mendapat penjelasan mengenai temuan dugaan kecurangan pemilu 2024. Tim Liputan iNews melaporkan. Penghitungan hasil pemilu di Amerika Serikat, pemirsa, akhirnya selesai. Dari 6 PPLN Washington DC dan juga Chicago menyelesaikan rekapitulasi terlebih dulu, disusul Los Angeles dan New York. Sementara itu di San Francisco dan Houston baru selesai pada tanggal 22 Februari. Dan selengkapnya kita ikuti laporan dari tim VOA. Dari 6 PPLN di Amerika Serikat, Houston termasuk PPLN terakhir yang memasukkan data ke KPU. Ketua PPLN Houston menjelaskan kepada VOA alasan utama mengapa datanya masuk paling akhir. Jadi kami maksimalkan semua penghitungan surat suara pos yang dia postmark tanggal 15, lalu karena President's Day jadi delay kan. Jadi kami memastikan bahwa semua surat suara yang pemilih masukkan itu sudah misalnya kita hitung bersama. Itu juga kenapa kita pending karena tenaga kami sudah pada capek, Bu, dari pemilihan, dari kita terbang dari KSK tanggal 4, kemudian langsung kita TPS, kemudian langsung penghitungan suara. Baca dari KPU, petugas pemilihan itu banyak yang sakit dan meninggal. Jadi kita berusaha safety-kan untuk petugas kami. Yang penting tidak melewati dari aturan yang dijadwalkan oleh KPU. Sementara PPLN San Francisco yang juga baru selesai rekapitulasi punya alasan sendiri. Kantor kita kecil, KJRI San Francisco kecil. Jadi kita hitung satu-satu. Bukan kayak di LA kan ruangannya besar. Dia bisa paralel, bisa 10 TPS atau pos 9 ya. Terus di New York dia kan nyewa gedung. Kalau di KJRI ini mungkin bakalan lama juga kayak kita. Itu aja kendalanya, kita nggak bisa bikin paralel. Nggak ada ruangan. Dari PPLN San Francisco maupun Houston, paslon nomor 3 meraih suara terbanyak disusul paslon 2 dan 1. Sementara dalam Pileg, PDIP menduduki peringkat pertama, disusul PSI dan PKS. Isu kesalahan rekapitulasi tidak terjadi di Amerika Serikat karena jumlah yang dihitung tidak terlalu besar dibandingkan surat suara di tanah air. Begitu pula dengan kemungkinan terjadinya kecurangan. Boleh dikatakan tidak ada, menurut penjelasan dari pihak pengurus, pengawas maupun para saksi. Meski jumlah suara jauh lebih sedikit, pengawas serius memantau jalannya penghitungan. Kalau misalnya pelaksanaan pemilu di Washington DC ini ada terjadi suatu berita yang negatif, itu menjadi dalam negeri bisa menjadi isu yang digoreng untuk hal-hal yang kepada kepentingan lain. Gitu. Jadi maka sebagai Waslu di sini ketua, berusaha memastikan bahwa pelaksanaan tahapan pemilu itu berjalan sesuai dengan aturan yang ada. Sementara politik uang juga tak dikenal. Main bombong duit. Atau juga suara luar negeri juga nggak ada, nggak begitu terpengaruh. Nah kayak gitu. Jujur aja, luar negeri ini nggak terlalu banyak untuk kampanye duit segala macam. Nggak banyak yang mau.
ngasih itu. Makanya kampanye di sini kan maksudnya nggak banyak. Sedangkan untuk kesalahan rekapitulasi seharusnya bisa dihindari jika dilakukan dengan benar. Dengan selesainya rekapitulasi hasil Houston dan San Francisco, maka untuk Pilpres di seluruh Amerika Serikat, paslon Ganjar Mahfud unggul. Dari Washington DC, demikian laporan tim VOA. Dalam kapasitasnya sebagai Menteri Pertahanan, Prabowo Subianto menerima kunjungan Wakil Perdana Menteri sekaligus Menteri Pertahanan dari Australia, yakni Richard Marles. Dalam pertemuan tersebut, Prabowo yang merupakan capres nomor urut 2 mendapat ucapan selamat karena unggul dalam hitung cepat Pilpres 2024. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menerima kunjungan Wakil Perdana Menteri sekaligus Menteri Pertahanan Australia Richard Marles hari Jumat. Dalam pertemuan tersebut, Prabowo didampingi oleh Mendagri Tito Karnavian, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto, Wakapolri Komjen Agus Andrianto, serta Ketua Komisi 1 DPR Mutia Hafid. Ini merupakan pertemuan kali ketiga antar kedua tokoh dalam kurun waktu 10 bulan terakhir. Kedua Menhan membicarakan hubungan bilateral kedua negara, khususnya dalam bidang pertahanan. Kemudian kita melaksanakan diskusi tentang hubungan pertahanan bilateral, kerjasama yang sangat baik, berada dalam kondisi yang sangat erat. Kita bicara kemungkinan-kemungkinan untuk meningkatkan hubungan ini. Dan kita merencanakan dalam waktu yang tidak lama untuk tanda tangan perjanjian kerjasama pertahanan dengan Australia yang kemungkinan besar kita harapkan bisa selesai dan ditandatangani 2-3 bulan lagi. Can I also say it at a personal level, it's been a joy for me to be able to see you in person and to congratulate you on your election to being the next president of Indonesia. It is something that has been watched very closely in Australia, and it's a real joy for me to be able to congratulate you in person. So thank you very much for having us, and we very much look forward to seeing you again in the not too distant future. Dalam kesempatan tersebut, Richard turut mengucapkan selamat kepada Prabowo yang juga capres nomor urut 2 karena unggul dalam hitung cepat Pilpres 2024. Dari Jakarta, Muhammad Zulhilmi dan Yudi Permana melaporkan. Pemirsa, wacana merevisi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang otonomi daerah terus digodok Kementerian Dalam Negeri. Meminimalisir adanya benturan aturan dengan kementerian dan lembaga lain, Kemendagri turut menggandeng kementerian dan lembaga baik pusat maupun pemerintah daerah. Kajian mengenai rencana revisi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang otonomi daerah terus dilakukan Kementerian Dalam Negeri dengan mengajak seluruh pemangku kepentingan baik dari lembaga dan pemerintahan di pusat maupun di daerah. Langkah tersebut disambut baik pihak Kementerian Hukum dan HAM yang turut dilibatkan dalam proses penggodokan revisi undang-undang. Rencana revisi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang otonomi daerah ini juga akan dibahas dalam rencana pembangunan jangka menengah nasional pada tahun 2025 hingga 2029 sebagai konsekuensi hadirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Kita ini menuju pada satu frekuensi untuk melakukan penataan hukum nasional bersama-sama. Jadi saya kira ada banyak pihak yang nanti akan terkait dengan penataan regulasi. Tidak hanya pemerintah pusat tapi juga daerah, dan ketika kemudian kita bicara tentang bagaimana kita lakukan penataan regulasi, ada beberapa kementerian lembaga yang memang harus berjalan bersama-sama. Dalam konteks misalnya kita menata peraturan di daerah, ini Kementerian Dalam Negeri tentu harus terus berkolaborasi dengan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Di samping juga ada beberapa lembaga lain ya. Tadi saya sampaikan kalau kita bicara tentang kebijakan pembentukan peraturan perundang-undangan ke depan,
depan itu kita harus menjadikan perencanaan pembangunan nasional itu menjadi salah satu pertimbangan utama dalam kita menyusun usulan pembentukan peraturan perundang-undangan. Kolaborasi dengan segala pihak yang terlibat akan meminimalisir terciptanya undang-undang yang tidak selaras antara pusat dan daerah hingga berpotensi mengganggu jalannya pembangunan di masa mendatang. Agar kolaborasi berjalan dengan baik, Kemenkumham turut mendorong adanya peraturan perundang-undangan yang dapat menjadi pagar untuk meningkatkan kepatuhan. Selain itu, penerapan sanksi tegas juga dirasa perlu agar peraturan dapat diterapkan secara efektif. Dari Jakarta, Nur Ariadin, iNews melaporkan. Korlantas Polri dan pemerintah daerah kembali menegaskan komitmennya untuk mendukung pajak penghapusan, pajak progresif dan bea balik nama kendaraan bermotor kedua, BBN kedua. Pemirsa, di sela-sela rapat kerjanya di Palembang, Sumatera Selatan, Kakor Lantas Polri Irjen Pol Aan Suhanan didampingi pejabat setempat meninjau kantor bersama Samsat Kota Palembang 4 yang merupakan pilot proyek Samsat Digital Nasional. Kantor Samsat ini merupakan bagian dari upaya Korlantas membangun pusat data yang valid termasuk penghapusan tahapan pendataan inventarisasi kendaraan. Dalam rapat tersebut, Korlantas dan Pemda kembali menegaskan komitmennya untuk mengimplementasikan 5 rekomendasi terkait rencana aksi 1 tahun kesamsatan nasional. Salah satunya, pemirsa, yakni terkait penghapusan pajak progresif, di mana berkaitan dengan penertiban data nama kendaraan, serta penghapusan BBN 2. Mulai dari validitas data, ya kita akan membangun data yang valid, kita akan sinergikan, kemudian peningkatan pelayanan kesamsatan di seluruh Indonesia, kemudian kita akan memberikan relaksasi ya di masing-masing samsat di seluruh Indonesia, dan terakhir kita juga akan melakukan kegiatan bersama untuk penegakan hukum. Jadi Pemda bisa mengambil kebijakan yang merupakan kewenangan dari kepala daerah, diantaranya adalah penghapusan BBN 2. BBN 2 bisa dihapuskan oleh kepala daerah agar tertib data, kemudian pendapatan juga meningkat. Yang kedua, penghapusan pajak progresif. Ini juga bisa dihapuskan oleh kepala daerah agar lebih tertib lagi, lebih objektif lagi, bahwa nama kendaraan bermotor itu adalah pemiliknya yang betul, bukan diatasnamakan yang lain. Pemirsa, saatnya kita akan melihat dan menyimak pantauan arus lalu lintas siang ini. Kita sudah terhubung dengan Brigadir Treslinda dari NTMC Polri yang kini berada di kawasan Cibubur, Jakarta Timur. Selamat siang Brigadir Treslinda, bagaimana pantauan arus lalu lintas dari tempat Anda melapor? Silakan. Rekan saya Yudi di studio. Saat ini arus lalu lintas di kawasan Cibubur, Jakarta Timur ini nampak dalam keadaan ramai lancar. Baik yang akan mengarah ke Jonggol ataupun Cilengsi pada saat ini didominasi oleh kendaraan pribadi baik roda 2 maupun kendaraan pribadi roda 4. Kami harapkan Anda untuk selalu menjaga jarak aman kendaraan Anda dan juga batas kecepatan maksimum kendaraan Anda. Sementara untuk kendaraan yang akan mengarah ke arah Cibubur sendiri juga dalam keadaan ramai lancar. Dominasi kendaraan yang akan mengarah ke Cibubur pada siang hari ini didominasi oleh kendaraan angkutan barang. Untuk itu kami harapkan Anda untuk selalu berhati-hati serta antisipasi untuk memeriksa kembali kondisi kendaraan Anda pastinya dalam keadaan layak jalan. Kemudian untuk kendaraan yang akan mengarah ke Jakarta pada siang hari ini juga masih dalam keadaan ramai lancar.
Dan pemirsa, kawasan Cibubur ini merupakan kawasan yang ramai dengan aktivitas masyarakat, khususnya di Gedung Pramuka. Untuk itu kami himbau bagi Anda untuk selalu berhati-hati antisipasi adanya kegiatan masyarakat sepanjang kawasan itu, dan juga adanya angkutan umum yang menaikkan dan menurunkan penumpang di median jalan yang perlu diantisipasi. Dan untuk mengupdate informasi-informasi tentang arus lalu lintas terkini, kami siap melayani Anda di 1500669 atau melalui SMS Center kami di 9119. Demikian Brigadir Treslinda melaporkan langsung dari kawasan Cibubur. Kembali ke rekan saya, Yudi, silakan. Baik, terima kasih Brigadir Treslinda atas laporannya dari kawasan Cibubur, Jakarta Timur. Selamat bertugas kembali dan salam presisi.